Ada kabar bahagia untuk para keluarga penerima manfaat, di mana untuk bansos yang ada di SIKNJ atau di DTKS untuk periode November-Desember 2024 ini sudah ada yang keterangan SI di SP2D. Nah, tapi untuk jenis yang apa dan juga untuk yang reguler ini BPNT, alhamdulillah sudah ada perkembangan terbaru di keterangan SP2D dan juga PKH-nya. Kira-kira sampai sejauh mana untuk keterangan SP2D dan apakah PKH BPNT periode November-Desember akan cair dalam waktu dekat? Mungkinkah minggu ini, minggu depan, atau minggu depannya lagi? Nanti akan kita bahas selengkapnya, namun sebelum kita lanjut, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, malam hari ini akan saya update ya terkait kabar bantuan sosial, terkait mengenai persiapan pencairan, updating terbaru ya sampai sejauh mana. Dan ada salah satu bansos ya di mana di SIKNJ ini untuk periode November-Desember 2024 keterangannya sudah SI di SP2D. Dan untuk bansos reguler ya PKH BPNT November-Desember ini juga sudah ada updating terbaru di SP2D dan juga nanti akan kita bahas PKH BPNT peralihan dari pos ke KKS termasuk juga bantuan sosial yang lainnya. Nah, kalau sudah ada keterangan di SP2D, apakah memungkinkan bansos PKH BPNT akan dicairkan di bulan ini, bulan November 2024? Apakah minggu ini, minggu depan, atau mungkin minggu depannya lagi? Akan kita bahas, namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung, di-subscribe dulu channel ini, dan ditekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah Sobat YouTube, perlu mengetahui bahwasanya bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu banyak jenis dan macamnya. Dulu sudah pernah saya jelaskan. Nah, mungkin kali ini akan saya review lagi ya. Mungkin ada yang belum memahaminya. Di mana bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu ada beberapa jenis bansos. Nah, mungkin yang banyak Sobat YouTube ketahui hanya bantuan PKH dan BPNT saja. Akan tetapi, bansos jenis yang lainnya itu masih banyak. Seperti halnya bansos PBI. Nah, mungkin ada masyarakat yang iseng ngecek di cekbansos.kemensos.go.id dan namanya itu terdaftar sebagai penerima PBI di kolom keterangannya. Nah, PBI itu bukan bantuan dalam bentuk uang maupun barang, akan tetapi bantuannya dalam bentuk layanan kesehatan dan itu gratis. Nah, kalau orang-orang pada umumnya, orang-orang yang sudah mapan, sudah sejahtera, nah untuk mendapatkan bantuan kartu sehat ya, bentuknya kartu Indonesia Sehat dari BPJS, nah itu harus membayar iurannya per bulan ya, mulai 1 KK itu ya, mulai dari 35.000 kelas 3 ya hingga sampai mungkin hampir Rp100.000 per orang. Ya, kalau 1 KK ada 4 orang, ya tinggal dikalikan saja. Nah, akan tetapi yang dapat PBI ini mendapatkan layanan gratis ya untuk berobat di fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan. Operasi-operasi itu banyak kok ya yang gratis ya, tidak bayar sepeser pun dengan memakai BPJS. Dan layanan kesehatannya itu sama ya. Yang membayar dan yang gratis itu sama, tidak ada yang dibeda-bedakan ya. Nah, selain BBI juga ada bansos yang lainnya dari Kementerian Sosial seperti RST, Rumah Sejahtera Terpadu. Apa itu RST? RST ini kayak semacam bedah rumah ya dari Kementerian Sosial. Nah, untuk
bisa dapat RST gimana? Yang jelas RST ini ya yang prioritas itu adalah warga yang sudah masuk DTKS, yang masuk kategori miskin ya, dan mungkin rumahnya sudah tidak layak. Kalau yang belum punya rumah atau yang numpang, ya mungkin harus punya lahan dulu ya untuk dibangun RST. Dan pengusulan atau pengajuannya ini biasanya diusulkan oleh para anggota DPR ya yang ada di pusat itu biasanya. Nah, selain RST ya, juga ada bantuan permakanan. Nah, ini biasanya yang diantarkan setiap hari ke lansia-lansia atau disabilitas tunggal. Nah, mereka juga wajib masuk DTKS ya. Selain permakanan juga ada bantuan pena yang di tahun 2024 ini, pahlawan ekonomi nasional dalam bentuk modal usaha. Kemudian ada lagi bantuan apa kira-kira ya? Banyak ya, dulu ada BLT BBM, ada BLT minyak goreng, ada El Nino dulu ya. Tapi kalau yang seperti itu biasanya hanya di momentum tertentu ya, tidak rutin ya. Dan untuk bantuan yang berikutnya dari Kementerian Sosial, nah ini periodenya ini alhamdulillah di SIKNJ sudah terupdate November-Desember 2024. Dan di keterangan SP2D itu sudah SI. Nah, kalau sudah SI berarti cairnya dalam waktu yang dekat. Bisa saja mungkin besok atau mungkin keesokan harinya, bisa saja minggu ini ya. Atau mungkin minggu depan ya, antara 3 sampai 7 hari lah ya mungkin. Nah, itu adalah bansos jenis YAPI. Nah, jadi yang sudah keterangan SI di SP2D ini adalah bantuan sosial anak yatim piatu ya untuk periode November-Desember 2024. Nah, bulan November ini rame-rame pencairan bantuan YAPI di periode sebelumnya, September-Oktober. Bahkan ada yang baru cair mulai bulan Juli. Nah, itu dapatnya berarti rapel ya, banyak. Ada yang cair lewat pos, ada yang cair lewat bank penyalur. Biasanya banyak itu yang mandiri. Nah ya, jadi berbeda-beda penyalurannya memang. Tapi bantuannya itu sama, Rp200.000 per bulan. Nah, jadi untuk bantuan yatim piatu ya, yang baru saja cair bulan ini siap-siap akan cair lagi ya, untuk alokasi bulan November-Desember. Dan untuk bansos yang lain ya, seperti beras 10 kg itu bukan dari Kemensos ya, tapi habis ini akan cair juga. Karena memang ada sebagian KPM PKH dan BPNT yang juga dapat beras 10 kg. Nah, kemudian akan kita bahas terkait PKH BPNT ya. Kita bahas dulu PKH BPNT yang peralihan dari pos ke KKS. Nah, ini karena jelang pilkada, mungkin yang belum dapat KKS baru ya, yang sebelumnya penyalurannya lewat pos. Nah, ini kemungkinan akan disalurkan setelah pilkada ya. Karena memang mengumpulkan banyak massa di situ ya. Jadi untuk meminimalisir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, mungkin lebih baik ya disalurkan setelah pilkada untuk pembagian kartu KKS baru. Tapi jangan khawatir, walaupun nanti dapat KKS-nya setelah pilkada, mungkin bulan Desember, nah bantuannya itu tidak akan hangus mulai bulan Juli. Jadi nanti kemungkinan, karena sekarang ini di SIKNJ ya, mungkin milik supervisor itu sudah terupdate PKH BPNT sampai Oktober-Desember 2024, kemungkinan saldo yang masuk itu berarti double-double. Mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi banyak sekali yang masuk nanti saldonya. Nah, kemudian untuk PKH BPNT yang pencairannya lewat KKS. Nah, ini kan kemarin BPNT-nya itu kan sudah terupdate November-Desember dengan keterangan belum SP2D. Sedangkan PKH-nya juga sudah tapi masih strip. Nah, kali ini, malam hari ini dilaporkan di akun milik supervisor SIKNJ Kabupaten Kota untuk PKH itu periodenya November-Desember, akan tetapi di keterangan SP2D masih belum SP2D. Tapi di BPNT atau bantuan sembako November-Desember di keterangan SP2D sudah terupdate menjadi SPM. Nah, kalau sudah SPM berarti tinggal menunggu 1 langkah lagi, 2 langkah lah ya. Kemudian nanti kita menunggu SI. Setelah SI baru bisa mulai dicek KKS-nya. Siapa tahu ada saldo yang masuk ya. Kadang cepat, kadang mungkin butuh waktu beberapa hari saldo baru masuk di KKS. Tapi kalau sudah SPM berarti tanda-tanda pencairan itu akan semakin dekat ya. Dan
Untuk PKH biasanya nanti menyusul ya, setelah BPNT bisa PKH. Kadang PKH dulu baru BPNT ya, nggak mesti ya. Yang jelas ini akan cair dalam waktu dekat ya. Perkiraan kapan? Bisa mungkin akhir bulan November atau mungkin di awal-awal Desember. Nah, jadi itu ya. Semoga bantuan Anda tetap cair di akhir tahun 2024 ini. Demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.